الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kurniawan, Allah Ta'ala bituri hayatih, Mas Yeto dan seluruh pegawai PLN yang saya muliakan, saya hormati, jamaah Majlis Ta'lim dari Mawaddah, Ustaz Jamal, Haji Ismail, wa jami'il hadirin yang menyaksikan lewat Zoom. Mudah-mudahan hadzal ijtima', perkumpulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tafsiran surat Al-Baqarah. Kita sampai ke bab Al-Balaghah, yaitu analisa dari sisi kesastraan bahasa Arab atau Al-Balaghah. Ilmu balaghah ini kumpulan dari 3 ilmu. 3 ilmu dikompilasi menjadi satu nama yang disebut dengan ilmu balaghah. Kalau di masa dulu terpisah-pisah 3 ilmu ini. Ilmu balaghah itu datangnya belakangan. Awalnya terpisah 3 ilmu ini. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Digabung oleh salah satu ulama bernama Imam Jurjani. Al-Imam Jurjani juga salah satu tokoh ulama yang menghimpun, dan beberapa ulama lainnya menghimpun 3 ilmu tadi menjadi satu ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah. Dia masuk ke dalam disiplin ilmu bahasa Arab, ilmu kesastraan. Yang pertama namanya ilmu bayan. Pemahaman sederhananya, ilmu bayan itu menjelaskan makna dari kata-kata di dalam bahasa Arab. Ilmu bayan objek kajiannya 3 hal. Yang pertama at-tashbih, yang kedua al-majaz, yang ketiga al-kinayah. At-tashbih, al-majaz, dan al-kinayah ini tidak bisa kita pahami secara leksikal kalau bahasa modern. Leksikal itu kata maknanya sesuai makna kamus. Nah, ilmu bayan menjelaskan bukan makna kamus, bukan makna berkosakata, tapi ada makna kiasan. Kiasan gak bisa diartikan secara makna kamus. Itulah yang disebut dengan apa tadi? At-tashbih. At-tashbih artinya penyerupaan. Engkau bagaikan rembulan, engkau bagaikan bunga yang indah. Itu penyerupaan. Tapi bukan berarti dia bunga. Tapi mengambil penyerupaan dari sifat keindahan. Maka diambillah dengan istilah tashbih, diserupakan dengan sesuatu, tapi bukan makna yang secara teks itu. Yang dimaksud keindahannya. Kita mengatakan kepada istri kita, engkau indah bagaikan rembulan, tapi bukan rembulan dia, tapi diambil keindahannya. Itu namanya bahasa kiasan. Kajiannya namanya bab at-tashbih. Ada yang kedua namanya al-majaz. Majaz al-aqli wa majaz al-lughawi.
dibagi dua, majaz akli, majaz juga tidak secara makna leksikal, tapi dia juga berupa makna yang sifatnya kiasan atau yang disebut dengan al-kinayah. Kinayah. Ya, kalau majaz di situ ada yang diistilahkan hiperbol, metafor, nah, itu kiasan semuanya. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa ini, makanya sangat sangat keliru jika Al-Quran seluruhnya diartikan secara tekstualis. Al-Quran isinya majas banyak sekali. Bahkan ulama terdahulu, kalau tidak salah Syekh Ma'amar namanya, itu menulis kitab juga Al-Farra, ya, ahli bahasa. Al-Imam Al-Farra menulis kitab khusus terkait masalah bahasa-bahasa kiasan yang ada di dalam Al-Quran. Judulnya Majazul Quran. Bahasa-bahasa kiasan yang ada di dalam Al-Quran, dan itu sangat banyak. Nah itu kurang lebih ya pemahaman ilmu balago, karena di sini nanti analisa secara balago. Jadi balago itu ilmu bayan, menjelaskan makna kata yang tidak sesuai dengan makna zahirnya tapi berupa kiasan. Yang kedua ma'ani, menjelaskan keindahan struktur bahasanya. Kemudian yang ketiga al-badi', yaitu keindahan di dalam menyampaikan bahasa itu. Namanya al-badi'. Seperti musajjak. Sajak itu masuknya di ilmu badi'. Kalau ilmu ma'ani membahas tentang al-musnad wa musnad ilai, al-insya, al-ithnab, al-musawa, dan seterusnya. Itu butuh kajian panjang juga karena dia masuk ke disiplin ilmu balaghah. Kami beberapa kali pernah belajar ya, kitab-kitab seperti Jauharul Maknun, kemudian Al-Balaghah Al-Wadhihah, itu juga membahas tentang balaghah, dan beberapa kitab Imam Jurjani yang terkenal juga sebagai ahli ilmu balaghah, Taftazani dan beberapa ulama lain. Nah, Al-Balaghah tatadammanat al-ayatu al-karimatu wujuhan minal bayan wal badi'. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mulia itu mengandung beberapa bentuk kalimat yang bisa dianalisa lewat pendekatan ilmu bayan dan ilmu badi'. Nujizuha fima yali, yang kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama di sini al-majazul aqli, majaz aqli. Jadi majaz ini ada dua di dalam ilmu balaghah, ada al-majazul aqli, ada al-majaz al-lugawi. Majaz tadi yaitu memiliki artian tidak secara makna zahir tapi berupa kiasan. Itu namanya majaz. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada. Itu menggunakan bahasa Arab, majaz. Kemudian akli, al-majazul akli, akli di sini bahwa kiasan ini bisa diterima oleh akal. Kiasan ini bisa diterima oleh akal. Dan al-majaz lugawi, nanti di situ ada al-majaz mursal dan beberapa majaz-majaz atau kajian-kajian khusus tentang masalah tersebut. Al-majaz akli ini juga ada beberapa cabang. Ada sababiyah, ada zamaniyah, ada makaniyah, ada masdariyah, ada fa'iliyah, ada maf'uliyah. Cabangnya banyak. Kemudian kalau sababiyah, sebagaimana yang disebutkan di sini, yang disebut al-majazul akli di sini, hudan lil muttaqin, itu majaz akli. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Usnidal hidayatu lil Quran, disandarkan hidayah itu adalah Al-Quran. Petunjuk itu Al-Quran. Wa huwa minal isnadi lis sabab, dia disandarkan kepada sebab. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan memberikan petunjuk,
tapi sebagai sebab, salah satu sebab mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu yang hakikat siapa? Yang berikan? Allah. Maka di sini disebut sababiyah. Contoh di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala berfirman, wa qala Fir'aun, ya Haman, ibni li sarha. Fir'aun berkata kepada Haman ya, Haman. Itu adalah salah satu menterinya Fir'aun di zaman itu di bidang infrastruktur dan pembangunan. Kalau Qarun menteri ekonominya Fir'aun. Kalau Haman menteri pembangunan ya, infrastruktur dan sebagainya. Iya, Fir'aun presidennya. Iya. Sedangkan partai oposisinya Nabi Musa. Iya. Yang selalu ya, tidak sejalan dengan Fir'aun. Nah itu Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman tolong bangunkan kepadaku satu bangunan yang sangat tinggi. Ini juga majaz, al-majazul akli, sababiyah. Perhatikan kalimat, wahai Haman bangunkanlah kepadaku satu bangunan yang tinggi. Apakah Haman yang bangun bangunan? Sebagai seorang menteri pembangunan, apakah Haman sendiri yang bangun bangunan hingga dia jadi bangunan? Tidak. Tapi ada tukang. Ada tenaga kerja yang khusus membangun. Tapi karena sababnya Haman, itu bisa berdiri itu bangunan. Karena dia yang mengurus, jadi pengawas, dan mungkin dana juga dari dia. Tapi kalau hakikatnya bukan dia yang bangun itu pembangunan. Dia hanya menjadi sabab saja. Yang bangun para pekerja. Tukang bangunan. Itu majaz. Al-majazul akli namanya. Kalau al-majazul lugawi nisbatnya kepada pemahaman secara bahasa. Ada juga majaz namanya al-majazu al-makani. Al-makaniyah ya, atau al-majazu al-makani. Dia majaz akli tapi punya cabang lagi. Alaghahnya itu makaniyah, berkaitan dengan tempat. Contoh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekarang saya tanya, bagaimana sungai-sungai? Sungai-sungai itu mengalir? Apa airnya yang mengalir? Airnya yang mengalir, bukan sungainya. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan bahasa kiasan, majaz. Yang disebut tempat, tapi yang dimaksudkan adalah bukan tempatnya, tapi yang mengalir isinya dari tempat itu. Isinya sungai apa? Air. Maka yang mengalir di situ air, bukan sungai. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya air-air yang ada di sungai. Maka karena sudah menggunakan kiasan, langsung sebut nama tempat, kita sudah paham secara akal kan? Sekalipun secara bahasa, kalau kita analisa, yang mengalir itu air, bukan sungai. Tapi sudah paham, akal langsung merespon, makanya disebut al-majazul akli. Kiasan secara akal bisa menerima. Jadi tidak sembarangan bahasa Al-Quran. Potong ayat, tafsirkan sendiri. Udah bacanya salah, tafsirnya salah. Sudah gitu sombong lagi sama ilmu yang sedikit. Asya wa kalla. Contoh lainnya namanya az-zamani. Majaz yang berkaitan dengan zaman. Yauma yaj'alul wildana shiba. Yauma yaj'alul wildana shiba. Di hari tersebut menjadikan anak-anak beruban. Ceritanya hari kiamat.
Allah kinayahkan, Allah umpamakan anak-anak itu seandainya mereka ada di waktu terjadinya hari kiamat, langsung rambut mereka beruban. Coba perhatikan di situ. Yang Allah firmankan, hari yang membuat anak-anak itu beruban. Apakah hari itu yang membuat anak beruban? Bukan. Yang membuat beruban Allah. Allah yang bisa merubah itu. Bukan hari makhluk. Tapi di situ karena disebut majas yang berkaitan dengan zaman. Zamaniyah. Disebutkan zaman tapi maknanya bukan zaman itu. Tapi maknanya yang menyebabkan itu. Yang menciptakan zaman dan yang menciptakan sesuatu Allah Ta'ala. Itu contoh al-majaz al-aqli. Jadi petunjuk di sini Al-Quran. Tapi Al-Quran hanya sebagai salah satu sabab saja. Tapi yang musabbib, yang menyebabkan petunjuk itu adalah Allah. Al-majaz al-aqli. Wa huwa rabbul alamin fa fihi majazun aqliyun. Kemudian yang kedua, al-isyaratu bil ba'id anil gharib. Dzalikal kitab. Ada isyarat kepada sesuatu yang jauh dari yang dekat. Kata itu kan jauh. Itu ada pohon. Berarti menunjuk isyarat kepada sesuatu yang jauh. Kalau yang dekat apa? Ini bukuku, dekat. Kalau saya bilang, itu bukuku, kurang tepat. Kalau dia dekat, isyarat zalika itu menunjukkan yang jauh. Huruf za isyarat, lam lil ba'id, kaf khitab. Kalau kita bongkar satu persatu huruf, isyaratnya di huruf za. Jadi kata itu tuh za. Lamnya itu zalika. Lam itu lil ba'id, menunjukkan jarak jauh. Kafnya khitab, diajak. Ada yang diajak berbicara, mukhatab. Isyaratnya kaf itu perwakilan domir mukhatab yang diajak berbicara. Karena ketika kita mengatakan itu, berarti ada orang yang kita ajak bicara. Kamu lihat tidak? Itu ada pohon. Kalian lihat tidak? Itu ada sesuatu di depan. Berarti ada yang diajak. Makanya simbolnya kaf. Lamnya lil ba'id, jauh. Za itulah isyaratnya. Itu. Dzalikal kitabu. Maka di sini dikatakan Al-Quran, Alkitab di sini dimaksud Al-Quran. Allah sebutkan dengan dzalikal kitabu. Di mukaddimah surat Al-Baqarah. Li'izan bi'uluwi sya'ni. Untuk mengumumkan begitu tingginya kemuliaan Al-Quran. Maka disebut dengan kata yang jauh. Kalau jauh kan makin tinggi. Makin panjang. Allah ingin mengisyaratkan Al-Quran itu sesuatu kitab suci yang punya kemuliaan sangat tinggi. Maka digunakan isyarat dengan kata dzalika, tapi bukan dengan kata hadza, ini, lil gharib, untuk menunjukkan begitu jauhnya kemuliaan Al-Quran, begitu tingginya kemuliaan Al-Quran. Makna kedua, Al-Quran berasal bukan di bumi, tapi di tempat yang sangat jauh. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Dia adalah Al-Quran yang mulia, yang dia berada di Lauhul Mahfuz. Maka disebut dzalika, karena berada di tempat yang sangat jauh. Jauh antara bumi dengan Lauhul Mahfuz. Nah, itu tafsiran dari kata dzalikal kitab. Kemudian dikatakan di sini yang ketiga, takrilul isyarah ulaika ala huda. Mereka itu di atas petunjuk, diulang-ulang isyarat tersebut. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kata ulaika diulang-ulang. Ada ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Repetisi, diulang-ulang, takrir.
Apa makna dari pengulangan itu? Mengambil perhatian. Seakan-akan Allah Ta'ala menyatakan lil inaya bi sya'nil muttaqin. Perhatian khusus akan keadaan mulia orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah ulang-ulangkan isyarat tersebut. Waji'a bid-dhamir hum. Kemudian disusul dengan kata ganti hum, mereka. Liyufid al-hasr. Untuk memberikan pemahaman pembatasan makna. Ka'annahu qal, yang kesimpulannya akan memiliki arti hum muflihun la ghairahum. Mereka itulah orang bertakwa yang sukses. Selain dari mereka gak ada yang sukses. Itu struktur bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quran. Yang keempat, at-tayyisu min imanil kuffar, berputus asa. At-tayyisu, dari imannya orang-orang yang kafir. Yang dimaksud di sini, di waktu Nabi berdakwah kepada mereka, orang-orang musyrik, ada sekelompoknya memang hatinya tidak menerima Islam. Nah itu hatta dibaca berapa ratus ayat atau dengan hadis Nabi, bahkan dengan akhlak yang baik, tapi kalau dalam hatinya memang sudah mengingkari ajaran ini, maka itu percuma, itu dakwah yang disampaikan. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah menyampaikan lewat juga ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kau tahu orang itu pasti mengingkari dakwamu, sudah yakin. Kalau kau sampaikan dakwah justru dia mengingkari dan bahkan bisa sampai mencela agamamu, bisa menghina Tuhanmu, bisa menghina Rasulmu, maka jangan kau sampaikan itu. Kalau kau sampaikan, kamu sudah menghina kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah yakin betul-betul nih orang gak bisa ini. Yang kita sampaikan justru dicaci Tuhan kita, dicaci Allah, dicaci Rasul, dicaci ini simbol-simbol agama Islam. Maka itu jangan disampaikan. Itu di Sahih Bukhari ada. Tapi kalau berpotensi dia bisa menerima, sampaikan kebaikan itu. Atau kita masih ragu, dia terima atau tidak, ya kita sampaikan. Tapi kalau sudah yakin, dia gak akan terima nih, dan dia akan sebaliknya mencela kita, mencela agama kita, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran, dan seterusnya. Maka tidak perlu kita sampaikan pada orang-orang seperti itu. Nah inilah yang Allah katakan berputus asa dari imannya orang-orang kafir. Orang kafir dia maksud di masa Nabi itu, yang memang hati mereka tidak menerima. Dan tidak semua orang kafir menolak. Ada yang menerima juga dakwah, ada yang terima dengan baik. Bahkan ada yang tidak menerima tapi menolak dengan baik, ada. Ada yang tidak menerima, menolak dengan buruk juga ada. Macam-macam keadaan orang-orang. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, cuma bedanya kalau Rasulullah wahyu. Ini kan belum tahu nih, dia terima atau tidak nih. Kalau Nabi, Allah udah beritahukan, mereka gak bisa terima. Itu pun tetap Nabi sampaikan. Nabi sampaikan. Tapi Nabi tahu mereka tidak akan sampai mencaci maki, mencela kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi tahu, Nabi tidak akan sampaikan. Dan perkara Nabi tahu atau tidak tahu berbeda dengan kita, karena Nabi dapat kabar langsung dari Allah. Sehingga semua yang dilakukan oleh Nabi itu tuntunan Allah. Hijrahnya kapan, itu Allah yang tentukan. Bahkan jihad juga Allah yang tentukan. Tidak asal perang. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau berikan peringatan kepada mereka atau kau tidak berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Fal jumlatu siqat litanbih ala guluwihim fil kufri wa tughyan. Maka kalimat ini itu adalah rentetan kalimat yang memiliki makna peringatan atas melampaui batasnya mereka di dalam kekafiran.
dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Jadi perbuatan zalim, perbuatan yang tidak baik itu menghalangi daripada hidayah. Wa adami istidadihim lil iman, dan memang tidak mau menerima keimanan itu. Dia tidak mau. Seperti bahasa zaman sekarang yang populer, dia ajak ke kebaikan, yang belum dapat hidayah, nanti sudah dapat hidayah. Itu tidak mau. Hidayah itu terbuka. Al-Quran itu hidayah. Majelis taklim itu adalah tempat hidayah. Masjid tempat hidayah. Sholat itu semua untuk mendapatkan apa? Hidayah. Hidayah sudah ada. Hidayah tidak datang dengan sendiri. Hidayah itu harus dicari. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh kepada kami, baru kami berikan hidayah kepada mereka. Jalan-jalan kebaikan. Hidayah mahal. Taufik mahal. Taufik hanya satu kali disebut dalam Al-Quran. Karena mahal. Itu semua butuh perjuangan. Bukan kau tunggu, itu sampai meninggal gak akan dapat. Kalau kamu punya prinsip, nanti sudah dapat hidayah, baru saya berubah. Harus berusaha untuk menjemput hidayah itu. Bukan menunggu sesuatu yang mahal hidayah. Nah kita ini saat ini dalam rangka sedang mencari hidayah. Hidayah ada dua, ada hidayah Islam, ada hidayah yang paling tertinggi ma'rifatullah. Sampai sekarang hidayah ma'rifatullah itu kita sedang berusaha di situ. Dan hidayah taat. Hidayah untuk taat kepada Allah, hidayah Islam, hidayah taat, dan hidayah ma'rifatillah. Hidayah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu sudah cuma-cuma nih, hidayah Islam. Orang yang belum memeluk agama Islam sedang mencari-cari hidayah itu. Mereka cari apa tunggu? Mereka cari. Ada yang hidayahnya lewat ilmu pengetahuan. Dibuat riset ilmiah tentang ilmu-ilmu astronomi, di mana ditemukan bahwa Al-Quran sudah mengabarkan kalau tembus ke atmosfer bumi itu dada sempit, ya, tidak bisa bernapas. Dari mana itu Al-Quran bisa menginformasikan hal yang belum pernah ditemukan oleh manusia? Hingga ribuan tahun baru dilakukan riset. Oh ternyata terbang di atas, menembus atmosfer bumi, sesak. Oksigennya berkurang, dada sesak. Al-Quran sudah kabarkan, masuk Islam orang itu. Ilmu embriologi juga begitu. Proses penciptaan manusia diterangkan di surat di dalam Al-Quran, ya, secara rinci. Dia buat riset dicocokkan dengan Al-Quran, sama ternyata. Oh ini berarti wahyu. Berarti dia sedang apa? Mencari hidayah lewat riset ilmiah. Jadi hidayah itu harus dijemput. Kecuali hidayatul Islam itu bonus dari Allah. Yang lain masih nyari itu. Kita lahir sudah Islam. Orang tua Islam, kakek Islam. Tinggal hidayah taat. Wa hidayah ma'rifah, ini yang harus dicari. Al-jannatu laisa balas. Karena surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di sini wa fiha tayisun wa iqnatun min imanihim, ya. Sehingga memang mereka ini orang-orang musyrik, sebagian dari mereka, tidak semua, karena orang musyrik juga di zaman Nabi banyak yang masuk Islam. Ini yang Allah maksud sebagian, ba'd. Sebagian dari mereka itu memang nggak bisa terima ini hidayah. Sudah berputus asa dari keimanan mereka. Yang kelima, al-isti'arah tasrihiyah al-latifah khatamallah ala qulubihim. Ini juga namanya al-isti'arah. Isti'arah ada dua, ada tasrihiyah, ada al-makaniyah. Kalau at-tasrihiyah yang diserupakan dihapus. Jadi isti'arah itu sebenarnya tashbih, penyerupaan. Cuma salah satu torofnya dihapus. Kalau yang menyerupakan dihapus, maka namanya al-isti'arah at-tasrihiyah. Contoh, ya. Tola'al badru alaina.
Itu al-isti'arah at-tasrihiyah. Tola'al badru alaina, telah datang, telah muncul rembulan kepada kami. Ini kiasan atau hakiki bahasanya? Kiasan. Masa orang-orang Madinah menanti kedatangan rembulan? Itu kan ceritanya sedang menyambut kedatangan siapa? Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bahasa kiasan. Masuk ke bab namanya al-isti'arah. Al-isti'arah adalah penyerupaan, yang menyerupakan dan yang diserupakan. Yang menyerupakan dan yang diserupakan. Kalau rembulan itu apa? Yang diserupakan ya. Nabi Muhammad yang menyerupakan. Nabi Muhammad diserupakan sebagaikan rembulan. Yang sebenarnya di situ adalah Rasulullah. Jadi kalau diterjemahkan tola'a Muhammadun kal badri alaina, telah muncul Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan kepada kami. Telah muncul Nabi Muhammad bagaikan rembulan datang menemui kami. Nabi Muhammadnya dihapus. Yang tersisa al-badr. Itulah disebut al-isti'arah at-tasrihiyah. Al-isti'arah al-makaniyah berbeda. Yang dihapus bukan yang awal tadi, tapi justru yang akhirnya. Yang diserupakan itu yang dihapus. Contoh, was-subhi iza tanaffas. Was-subhi iza tanaffas. Demi waktu subuh apabila bernapas. Kiasan apa hakiki bahasanya? Kiasan, mana ada subuh itu bernapas? Waktu subuh bernapas. Yang bernapas itu makhluk hidup. Yaitu manusia. Maka yang artinya yang benar adalah apa? Wasubhi kal insani idza tanaffas. Demi waktu subuh bagaikan manusia apabila bernapas. Yang tadi yang awal yang dihapus, yang ini yang bagian yang diserupakan yang dihapus. Namanya al-isti'arah al-makaniyah. Dia punya 3 syarat di situ. Ada musta'arun minhu, ada musta'arun lahu, ada musta'ar. Musta'arun minhu yang diserupakan darinya. Apa tadi? Rembulan. Itu namanya musta'arun minhu, yang diserupakan dengannya. Musta'arun lahu, yang menyerupainya. Rasulullah menyerupainya. Berarti Nabi Muhammad itu musta'arun lahu. Kemudian kenapa diserupakan dengan rembulan? Karena bercahaya indah, keindahan, cahaya. Maka sifat indah itulah yang diambil, namanya musta'ar. Itu namanya bab al-isti'arah. Nah, khatamallahu ala qulubihim, ini Allah mengunci hati-hati mereka, itu adalah al-isti'arah at-tasrihiyah. Syabbaha qulubahum. Allah serupakan hati mereka sebab mereka menolak anil haq, kebenaran. Jadi makna Allah mengunci hati mereka artinya apa? Mereka tidak akan menerima kebenaran. Dan tidak akan mendengar kebenaran mereka, dan mereka tidak akan bisa melihat yang namanya kebenaran. Li'imtina'iha anitalamuhi nuril hidayah. Karena mereka mencegah diri mereka untuk menerima cahaya petunjuk. Mereka yang mencegah itu. Bil wi'a al-makhtum alaih. Diserupakan dengan satu wadah yang mengunci atau menutup hati mereka. Maka bahasa lain kan ghishawah. Ghishawah itu sesuatu yang menutup hati. Al-masdud, yang terkunci. Al-mughashya, yang dia menutup hati mereka, yamna' an yasilahuma yuslihu, sehingga tercegah hidayah itu sampai ke hati mereka, yang dimana ketika sampai dalam hati bisa memperbaiki keadaan mereka. Isti'ar lafdul khatmi wal ghishawah lidzalika bitariqil isti'arah. Maka isti'arah lafadz khatmi dan ghishawah itu sebagai
jalan makna yang disebut dengan al-isti'arah at-tasrihiyah. Jadi maknanya khatamallah, ya, Allah mengunci ala qulubihim, itu adalah al-isti'arah at-tasrihiyah. Al-munasabatu, terakhir, lamma dzakara ta'ala sifatil mu'minin fil ayati sabiqah a'aqabaha bi dzikri sifatil kafirin. Surat Al-Baqarah di mukadimah awal itu Allah jelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhir ayat. Semua sifat baik. Sifatnya orang bertakwa. Tapi setelah itu Allah jelaskan sifatnya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu. Kemudian juga disebut sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan sifat jelek semua. Itu Allah sedang menceritakan sifatnya orang-orang kafir. Di situ ada juga orang munafik. Jadi iltifat, pengalihan, penjelasan yang tadinya awal disebutnya orang baik dulu yang awal, sifatnya orang bertakwa. Setelah itu Allah jelaskan sifatnya orang-orang kafir, orang-orang munafik dan seterusnya. Kenapa dijelaskan dua sifat yang berbeda ini? Agar sangat jelas bagi kita bisa membedakan mana sifat yang baik, mana sifat yang buruk. Biasanya kalau kita tahu sesuatu yang baik saja, tanpa tahu sesuatu yang buruk, kadang-kadang terpeleset, tidak sadar kita masuk kepada yang buruk. Makanya sahabat bernama Abu Huzaifah al-Yamani, beliau mengatakan, kebanyakan sahabat Nabi apabila bertanya kepada Nabi, mereka bertanya tentang hal-hal yang baik. Ya Rasulullah, bagaimana sih biar ibadah kita sempurna? Wahai Rasulullah, bagaimana agar kita masuk ke dalam surga dengan mudah dan seterusnya. Kebanyakan nanyanya ke Nabi sesuatu yang baik. Tapi kalau saya terbalik, saya kalau bertanya kepada Nabi sesuatu yang buruk. Ya Rasulullah, tanda orang munafik itu apa? Ya Rasulullah, dosa semacam ini dampaknya seperti apa? Jadi pertanyaannya semuanya keburukan. Kenapa yang beliau tanyakan semuanya keburukan? Agar Nabi menjelaskan keburukan tersebut dan saya bisa tahu itu suatu keburukan sehingga saya bisa menjaga diri saya tidak terjerumus di dalam keburukan tersebut. Maka harus dua sisi, menjelaskan kebaikan juga menjelaskan keburukan. Menjelaskan keburukan sehingga kita bisa tahu ini hal yang salah, ini hal yang buruk, maka kita tidak terpeleset di dalam hal yang buruk. Kalau tahu semuanya yang baik-baik saja, yang buruk kita tidak tahu. Ternyata tidak sadar ada keburukan yang justru kita lakukan itu. Ada keburukan yang justru kita terjerumus di dalam keburukan tersebut. Itulah kenapa Allah jelaskan sifat orang baik, orang bertakwa, setelah itu sifat orang kafir dan orang munafik. Sehingga jelas perbedaan di antara dua sifat tersebut. Jadi dikatakan di sini liyadhhar al-fariq al-wadih baina sinfain, agar jelas perbedaan di antara dua golongan manusia tersebut. Ala tariqatil Qur'anil Karim fil muqaranati bainal abrar wal fujjar. Dan ini adalah metodologi Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an menggunakan metodologi untuk membandingkan di antara orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik, fujjar. Wa tamyiz baina ahli sa'adah wa ahli syaqawah. Dan juga sebagai pembeda antara orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan menyebutkan dua hal tersebut yang saling kontradiksi, maka perkara tersebut menjadi sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab.